Oras akadongan sahuta. Kembali lagi di dapurnya Abang Ganteng. Nah, udah lama Abang gak tutorial memasak. Pada hari Jumat pada tanggal 20 Mei 2022 Abang Ganteng akan memasak satu menu yang spesial buat kalian semuanya. Menu apa itu Bang? Oke, mari kita ke dapur Abang Ganteng. Oke, menu spesial yang dimana Abang Ganteng mau masak pada siang hari ini yaitu bunga pepaya dengan kacang panjang. Oke, bunga pepaya dan kacang panjang. Yang di mana bunga pepaya ini Abang ambil dari kebun belakang rumah Abang. Kalau kacang panjangnya dibeli dari warung. Oke. Nah, bagaimana? Apa-apa aja bumbunya Bang Ganteng? Nah, bumbu-bumbunya rimbang, oke, rimbang. Kemudian ada cabai hijau sudah dirajang-rajang, bawang merah, bawang putih, kunyit juga dirajang-rajang. Oke, simple aja. Kemudian apa lagi, Bang Ganteng? Kecombrang. Bukan kecombrang ini namanya ini. Iya, kecombrang. Ini namanya kalau bahasa Medannya bilang ini apa nama teh? Ya kecombrang lah. Bahasa Medannya kincong. 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 Kemudian apalagi bumbunya? Ini lengkuas. Oke. Lengkuas ini nanti digeprak. Oke. Nanti kalian tengok aja prosesnya. Kemudian tempe satu bungkus yang harga 2.000 aja. Oke. Apalagi apalagi ini apa namanya ini, meatball. Opung dibutet lupa aku. Bakso yang chicken flavor rasa ayam. Oke. 2 bungkus. Satu sasetnya ini kalau kalian beli di warung kedai sampah itu harganya 5.000. Aku pilih yang chicken flavor karena aku lebih senang yang chicken flavor. Ada 2 flavor, ada 2 rasa, chicken sama beef yang sapi. Aku lebih prefer yang chicken karena lebih enak menurut lidahku. Kemudian lada bubuk, kemudian tauco, tauco yang dibeli juga di warung sampah. Kemudian roiko rasa ayam, kemudian susu krim kental manis. Bagaimana cara mengolahnya? Bumbu-bumbunya. Jadi bahan-bahannya ini semua. Bahan-bahannya ini semuanya. Ada yang organik, ada yang bukan organik. Kalau organik itu dari tanaman belakang rumahku dan di samping rumahku. Yang nggak organik yang aku beli dari warung. Cara mengolahnya pertama kali adalah Abang udah memanaskan minyak. Di panci penggorengan ini dengan api yang sedang aja. Hal yang pertama yang Abang tumis adalah ini dia. Bawang merah, bawang putih beserta dengan kunyit. Ini hal yang pertama kita tumis. Mari kita tumis. Oke. Bawang merah sama bawang putih dan kunyit sudah Bang masukkan. Diaduk. Nggak usah sampai warnanya kecoklatan. Kira-kira sekitar 1 menit. Dah. Setelah itu masukkanlah rimbang ke dalamnya. Rimbang. Masukkanlah rimbang ini. Nah, kenapa Bang Ganteng menumis rimbangnya? Supaya sewaktu makan nanti nggak terlalu crunchy dia.
Jadi dengan ditumis dulu dia rasanya lebih agak lembut-lembut gimana gitu, lebih enak lah jadinya dimasuk ke dikunyah. Oke. Setelah rimbang kita tunggu ini sekitar 2 menit. Sambil menunggu ini 2 menit, oke, agak supaya rimbangnya agak soft, lembut. Yang abang lakukan adalah memotong tempe ini terlebih dahulu. Oke, setelah tempenya abang potong dengan bentuk dadu seperti ini, masukkanlah tempe ini bersama dengan kincong atau kecombrangnya ke dalam tumisan ini. Pastikan ini juga masuk. Sisa-sisanya ke dalam. Oke. Kemudian diaduk. Mantap tuang aromanya. Nah, kita tinggalkan dulu ini beberapa menit sampai nanti tempenya agak kuning keemasan. Oke. Kita gepraklah si lengkuas ini. Lengkuas ini kita gepraklah dulu. Oke. Kita geprak lengkuasnya. Kok banyak kali lengkuasnya bang buat? Biar pedas, biar aromanya mantap, biar gak pahit juga nanti tumisan bunga pepayamu ini. Makanya ku buat banyak lengkuas ini. Oke. Dan selain itu lengkuas juga kayak seperti herbal, jadi bagus nanti kalau kau makannya ini. Nah, pastikan sewaktu kau memilih lengkuas yang masih muda ya, jangan yang tua, karena yang tua itu udah nggak terlalu terasa kali dia nanti rimbangnya. Nah, setelah kayak gini dia, oke, kita masukkanlah ke tumisan. Oke, mari kita masukkan ke tumisan. Kembali lagi diaduk. Aduh ya man, aromanya pun udah mulai menyerbak. Tetangga pun pasti mencium ini. Masa apa lah bang ganteng di samping ini sampai aromanya kok wangi kayak gini. Nah, setelah tempenya warna kuning keemasan dan rimbangnya juga sudah mulai melos alias soft, oke, kita masukkan si cabai rawit ini. Ini cabai rawit kita masuk. Mas Sudi. Banyak kali cabai rawit ini, seperempat. Masuk Mas Sudi. Kebetulan karena abang suka yang pedas-pedas. Oke. Jadi abang masukkanlah cabai, bukan cabai rawit ini cabai hijau. Oke. Masukkanlah, tumislah sebentar. Oke. Ditumislah sebentar. Sambil kita biarkan ini selama 1 menit, kita potonglah dulu siapa namanya ini, si meatball, si bakso. Oke. Jadi sambil ini nanti agak melos sedikit apanya, cabai hijaunya.
Marilah kita memotong si meatball ini. Terserah kau gimana ukurannya, atau nggak kau potong terserah kau, tetapi aku potong supaya lebih enak dan lebih banyak nanti. Kita buka terlebih dahulu. Oke. Bolokkan sampah ke tong sampah. Nah, marilah kita potong dua aja dia. Oke, selesai kita potong dua baksonya, kita biarkan. Saatnya memasukkan kembang pepaya, bunga pepayanya dengan kacang panjang yang sudah dicuci dan sudah dipetik-petik juga. Kacang panjangnya belum kurebus ya, hanya bunga pepayanya aja yang udah kurebus tadi. Oke, supaya tidak terlalu pahit nanti hasil tumisanku. Jadi marilah kita masukkan. Oke. Kita tokok-tokok. Biar jatuh. Gutur musik. Oke. Nah, bersihkan. Nah, cara bersih dianya. Nah, setelah itu marilah kita aduk supaya meresap ya sama bumbu-bumbunya ini. Puang. Apa nggak ngiler, kalian nengoknya ini puang. Warnanya pun cantiknya minta ampun. Masakan abang ganteng ini. Ingat, sewaktu memasak ini jangan besar apinya kau buat. Karena kalau besar apinya kau buat, jadi gosong bumbu-bumbunya itu tadi yang udah dipotong-potong. Apinya sedang. Oke. Nah, setelah kita aduk rata, setelah kita aduk rata dia seperti ini, kita masukkanlah si bakso bumbung di atasnya. Oke. Kemudian baksonya taruh di atasnya supaya di steam sambil menunggu kacang panjangnya melos alias layu atau lembut. Oke, jadi baksonya di steam di atas sayurnya ya. Kemudian setelah seperti ini kau taruh, baksonya sudah menyebar ke 4 penjuru bumi atau 4 penjuru balanga panci ini. Udah, kau tutuplah. Oke, di steam biarkan selama 5 menit. Ulala manja, cantik kan? Ulala manja upung. Oke, kita biarkan selama 5 menit.
Setelah 5 menit, tadi yang hitungan ke sekitar 2,5 menit, abang udah sempat aduk supaya dia agak rata. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya yang akan kita masukkan adalah tauconya. Yang 2 bungkus tadi. Masukkan tauconya. Oke. Masukkan. Kemudian masukkan susu krimnya 1 saset. Kalau kalian nggak mau pakai susu krim, kalian bisa pakai santan. Tetapi aku lebih senang pakai susu krim supaya ada rasa manisnya dan membuatnya menjadi lebih gurih. Oke, itu alasannya kenapa aku pakai susu krim. Setelah itu diaduk. Oke. Jadi susu krimnya membuatnya menjadi lebih yummy dan membuat tumisan ini menjadi manis. Oke. Diaduk, aduk. Abang nggak nambahkan air, bang. Nggak usah, nakku, karena dari susu dan beberapa bumbu dari tauco tadi kan udah mengandung air, jadi nggak usah ditambah air lagi. Ini udah pas, ini udah mantap ini rasanya nanti. Jadi nggak usah kau tambahkan air lagi. Kalaupun kau mau nambahkan air, terserah dirimu lah supaya membuat kacang panjangnya gimana supaya lembut. Tapi nanti ini ku tutup lagi, nanti ini sekitar 3 menit lagi supaya membuat membuat kacang panjangnya lembut dan agak crunchy waktu dimakannya. Oke. Mantapnya puang. Nah, alasan tadi kenapa abang ganteng nggak masukkan air. Jadi sewaktu penggorengan panci ini ditutup dengan penutupnya, uapnya kan akan berada di atas tutupnya. Jadi dia akan menetes dan itu akan menimbulkan air pada masakan tumisan ini. Itu kenapa abang nggak menambahkan air sama sekali. Nah, setelah seperti ini, abang biarkan sekitar 2,5 menit, oke. Dan kita bisa lihat dari atas ini warnanya. Oke, warna-warni kan, cantik kan. Belum dibuka nih. Gimana kalau dibuka? Yuk, mari kita buka. 1, 2, 3. Abrakadabra. Cung cung. Cantik kan? Nah, bumbu yang terakhir yang perlu kita masukkan adalah ladaku. Masukkanlah ladaku bubuk ini, merica bubuk ini sebanyak 1 saset. Udah cabai hijaunya seperempat, belum lagi ladanya. Kayak mana lah nanti rasanya ini, bang? Maksudnya pedasnya nih. Pedasnya ini bisa dibilang level 4. Oke, bukan hanya PPKM yang level 4, tapi masakan abang ini punya level 4 pedasnya. Ya, jadi sewaktu kau makan ini, kau siapkanlah, kau siapkanlah air hangat untuk menetralisirnya. Oke, masukkan ada bubuk 1 saset. Setelah itu masukkan royco ayamnya. Jangan semuanya kau masukkan ya, cukup secukupnya aja. Cucuk.
Oke. Dah. Kemudian kita aduk. Ya. Bang Ganteng, aromanya bang. Belum masak aja pun aku udah lapar cium aromanya nih bang. Oh pastilah. Abang Ganteng kan masak dengan hati. Bukan dengan temperamen. Oke. Kalau pingin kau mencoba masakan abang, datang kau ke rumah abang. Biar ku masakkan buatmu. Nah, setelah tadi abang aduk rata, saatnya untuk mencicipinya. Loh bang, abang kok belum masukkan garam? Iya, kita cicipi dulu. Nanti kalau garamnya kurang baru ditambahkan ya. Oke, kita cicipi. Oke, mari kita cicipi. Kita embus. Oke, lihat ini. Mantap kan? Oke. Tumisan bunga pepaya dan kacang panjang ala Bang Ganteng. Oke. Kita cicipi. Belum masuk garam ini tadi ya. Kalau udah agak asin-asin jangan lagi tambahkan garam. Kenapa? Alasannya karena ada faktor usia, jadi jangan terlalu asin kali. Upung tabunay. Jujur, kau nggak perlu menambahkan garam sama sekali, karena dari tauco, kecombrang, susu, bakso udah memberikan rasa asin, sedikit asin pada masakan ini. Dan itu buat aku sudah cukup. Tapi bagi kalian ingin menambahkan garam, it's up to you. But for me, the taste is so tasty and yummy, and I love that very much. It's time to It's time to enjoy the meal. Saatnya menikmati atau mencicipi masakan yang aku masak ini. Semoga resep ini kalian bisa mencobanya di rumah dan membuktikan apakah enak apakah tidak. Kalau enak, beri komentar di kolom deskripsi, tetapi bila tidak enak, diamkan saja. Mari kita makan. Yuhu. Sampai ketemu lagi di episode di dapur Abang Ganteng berikutnya. Happy weekend everyone. Horas dongan sa huta. Bye-bye.